Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita lajengaken ngaji kitab Fathul Qorib beserta sarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal matmadhatu lan kegemu ba'da ghuslil kafaini ing dalam sakwise basuh epek-epek loro. Kesunahan wudu yang selanjutnya adalah berkumur setelah membasuh kedua telapak tangan. Seperti yang telah dijelaskan kemarin, kata ba'da ghuslil kafaini setelah membasuh dua telapak tangan ini menandakan bahwa di antara berkumur dan membasuh kedua telapak tangan ini harus tertib, artinya tidak boleh dibolak-balik. Kalau nanti dibolak-balik maka akan kehilangan pahala kesunahan. Wa yasululan hasil apa asyulu sunati asal kesunahan fiha ing dalam matmato bi idkhalil ma'i kelawan ngelebokake banyu fil fami ing dalam tutuk. Asal kesunahan di dalam berkumur ini sudah bisa dihasilkan dengan hanya memasukkan air ke dalam mulut. Artinya bagaimana asal kesunahan itu adalah minimal dari kesunahannya berkumur tanpa memandang dari kesempurnaannya. Berarti minimal dari kesunahan untuk mendapatkan kesunahan berkumur adalah memasukkan air ke dalam mulut. Sawa'un iku padha uga adarahu tawi yen to muterake sapa wong ing mak fihi ing dalem fam wa majahulan lepas sapa wong ing mak amla utawa ora, baik dia itu memutarkan air di dalam mulutnya dan kemudian meludahkannya ataupun tidak. Fa'in aradal akmala, fa'in arada mongko lamun ngarepake sapa wong al akmala ing kasempurnan majahu mongko nglepeh sapa wong ing mak. Maka ketika seseorang tersebut mengharapkan kesempurnaan di dalam matmato, orang tersebut harus meludahkan air tersebut, air yang berada di dalam mulutnya tersebut. Ini berarti mukobil atau perbandingan dari minimal untuk mendapatkan kesunahan. Kalau maksimalnya kesunahan di dalam berkumur ini adalah dengan meludahkan air yang sudah dia ambil tadi, sudah dimasukkan ke dalam mulut. Kita lihat qauluhunya. Qauluhu ba'da ghuslil kafaini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini memberikan isyarat harus tertib di antara matmadah dan ghuslul kafaini. Kalau tidak tertib maka nanti tidak akan mendapatkan kesunahan. Qauluhu majahu ba'da idaratihi ala jawanibi famihi. Kesempurnaan di dalam matmadah ini haruslah membuang air yang berada pada mulutnya, tapi setelah memutarnya di dalam mulut terlebih dahulu. Wa yundabu ayyubaligha fil matmadati wal istinsak. Kemudian disunahkan pula di dalam berkumur dan di dalam mengambil air dari hidung untuk mubalaghah. Mubalaghah ini berarti ekstra di dalam berkumur dan di dalam mengambil air dari hidung, menyedot air ke dalam hidung. Ila fi haqqi shaim, kecuali bagi orang yang berpuasa. Fatukrahu lahul mubalaghah. Maka hukumnya dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk terlalu berlebihan di dalam berkumur dan menyedot air ke dalam hidung. Alasannya kenapa? Khosyata ifsati shaum. Khosyata ifsati shaum. Karena dikhawatirkan hal itu dapat merusak puasa. Artinya kalau nanti berlebihan kan bisa masuk ke dalam batas bagian luar, bisa masuk ke dalam tenggorokan. Wa inna ma khurimat qiblatu shaim al muharrakatu li sahwati ma'anal ilata fi kulli khosyatin fi kullin iku khosyatu ifsati shaim li anal mubalaghata matlubatun fil jumlah wa asluha matlubun. Terus apa perbedaannya dengan
menciumnya orang yang puasa terhadap wanita yang dapat menggerakkan syahwat, padahal sama-sama di situ alasannya karena takut terhadap rusaknya puasa. Seperti yang kita ketahui di dalam bab puasa kan, ketika ada orang yang berpuasa ini hukumnya haram untuk mencium yang mana ciuman tersebut dapat menggerakkan syahwat. Di dalam bab puasa mencium itu hukumnya haram. Di dalam bab wudu mubalaghah ini hukumnya hanya makruh, padahal alasannya sama-sama di situ berpotensi dapat merusak puasa. Nah sekarang perbedaannya di sini alasannya. Li'anal mubalaghah, ini alasan pertama, karena mubalaghah ini di satu waktu hukumnya dituntut oleh syariat dan hukum asalnya adalah sunnah dituntut ya. Bikhilafil qublah, berbeda dengan yang namanya mencium. Kalau mencium itu hukumnya hanya ibahah saja, bisa menjadi sunnah. Mencium istri itu kan bisa menjadi sunnah kalau ada niat ibadah. Kalau tidak ada niat ibadah maka hukumnya hanya ibahah. Berbeda dengan mubalaghah. Mubalaghah itu dalam satu tempo dia hukumnya dituntut. Berarti hukum asalnya dia juga dituntut dari syariat. Terus alasan kedua, li'annahu fil qublah yalzamu alaihi fitru syahsyaini. Di dalam permasalahan mencium ini dapat berpotensi menyebabkan batalnya dua orang sekaligus. Berbeda dengan mubalaghah, ini yang berperan hanya satu orang saja. Maka sisi kerusakan puasa ini lebih besar terjadi pada permasalahan mencium. Terus alasan ketiga, wa'idon almaniyu ma'un dafikun. Yang namanya sperma itu adalah air yang sifatnya muncerat. Fala yumkinuhu man'uhu idza nazala. Yang mana ketika dia itu sudah mau keluar ini untuk menahannya sulit. Berbeda dengan air berkumur, ini masih mungkin bisa ditahan dengan menahan tenggorokannya, menutupi tenggorokannya. Ini adalah alasan-alasan perbedaan antara hukum mubalaghah dengan mencium. Kalau mubalaghah hanya makruh saja, kalau mencium ini bisa haram, hukumnya haram. Mencium yang menggerakkan syahwat hukumnya haram. Wa ba'duhum sawa bainahuma. Ada sebagian ulama mengatakan hukum di antara mubalaghah dengan qublah ini hukumnya sama-sama haramnya. Li'anahu kama tahrumu al-qublah inda danil jima' awil ingzal li sha'imil fardi tahrumu al-mubalaghah inda dani sabqil ma'ila jawfihi. Seperti halnya diharamkan mencium ketika ada praduga nanti bisa menyebabkan orang tersebut berhubungan intim atau keluarnya sperma bagi seseorang yang berpuasa fardu, diharamkan pula mubalaghah ketika ada dugaan masuknya air ke dalam bagian dalam orang yang berpuasa. Maka dari situ tidak ada perbedaan di antara keduanya, sama-sama haramnya. Itu perbedaan di antara ulama. Kita lanjutkan. Saya ulangi dulu ya, bahwa di dalam matmatoh minimal asal kesunahnya adalah memasukkan air ke dalam mulut. Kemudian kalau pengen maksimal kesunahnya harus diputar dahulu di dalam mulut, kemudian dikeluarkan airnya. Wal istinsaku lan istinsak ba'dal matmadati ing dalam sakwise kekemu. Ini juga sama seperti pembahasan sebelumnya. Istinsak setelah matmadah, menyedot air ke dalam hidung setelah berkumur. Kata setelah ini juga mengindikasikan harus tertib ya. Artinya tidak boleh dibolak-balik di antara keduanya, karena itu akan menyebabkan kesunahnya tidak akan mendapatkan pahala. Karena ini adalah mustahak bukan mustahab ya. Dan istinsak ini hukumnya lebih utama dibanding matmadah. Kenapa? Li'ana abasur bahwa afdalu minal matmadah. Li'ana abasur min a'imati naqala biwujud bil istinsak. Karena abasur ini dari termasuk mazhab Syafi'iyah,
mengatakan bahwa istinsak itu hukumnya wajib. Kalau matmadah ini dari Syafi'iyah ini tidak ada yang mengatakan wajib. Dan istinsak dan matmadah kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal ini hukumnya sama-sama wajibnya. Kalau madhab kita kan semuanya sunnah, kecuali menurut Abbasur bahwa istinsak ini hukumnya wajib. Sehingga istinsak kalau madhab kita lebih utama dibanding matmadah. Walaupun toh dari sisi lain bahwa matmadah ini lebih utama dibanding istinsak, dari sisi bahwa matmadah itu merupakan tempat untuk berzikir, membaca Quran dan lain sebagainya. Qaluhu ba'dal matmadah, ini seperti yang saya katakan tadi, asyara bihi ila tartib bainal istinsak wal matmadah ya. Wa yasulu lan hasil apa aslu sunati asal kesunahan fihi ing dalam istinsak bi idkhalil ma'i klan lebokake banyu fil anfi ing dalam irung. Asal kesunahan di dalam istinsak ini sudah bisa dihasilkan dengan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi minimalnya berarti asal kesunahan itu minimal biqod'i nadri ilal akmal, berarti tanpa memandang kesempurnaan. Minimalnya kita mendapatkan kesunahan istinsak adalah dengan memasukkan air ke dalam hidung. Sawa niku padha uga jadaba utawi yen to narik sapa wong ing mak binafasi lan nafasi wong ila khaya simiki maring janur irunge wong wanasaru lan nyemprotake sapa wong ing mak amla utawa ora. Baik orang tersebut menarik air dengan nafasnya sampai menuju kepada pangkal hidungnya dan kemudian menyemprotkannya ataupun tidak, mutlak berarti. Untuk minimal kesunahan ini mutlak, penting air itu masuk ke dalam hidung begitu saja. Untuk masalah selanjutnya itu terserah Anda. Tapi fa'in aradal akmal, ketika Anda ingin mendapatkan maksimal dari kesunahannya, mendapatkan kesunahan yang sempurna, maka air yang sudah Anda masukkan ke dalam hidung ini Anda harus membuangnya. Kita lihat qauluhunya. Fa'in aradal akmal nasarahu, kalau sampai ingin mendapatkan kesunahan yang sempurna, maka air yang sudah Anda tarik tersebut harus Anda keluarkan. Ba'da jadbihi, maksudnya setelah Anda menarik dengan nafas Anda, maka keluarkanlah air tersebut kalau memang ingin mendapatkan yang sempurna. Wa yusanu ayastansiro, disunahkan untuk istinsar. Apa itu istinsar? Bi ayukhrija ma fi anfihi min ma'in wa adan. Istinsar itu adalah mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam hidung Anda. Tidak hanya air saja, min ma'in satu dari air, wa adan dan kotoran. Itu namanya istinsar. Kalau nasrun itu kan berarti hanya sekedar mengeluarkan air. Kalau istinsar ini mencakup air dan selain air dari kotoran. Ada sebuah hadis mengatakan, ma minkum min ahadin yatamat madu sumayastansiku fayastansiru ila kharrat khotoya wajihi wa khoya simihi. Barang siapa di antara kalian berkumur kemudian istinsak kemudian istinsar, maka tidaklah kecuali dosa dari wajah dan hidung, pangkal hidung kalian akan rontok. Maksud dari dosa wajah dan pangkal hidung itu adalah dosa-dosa kecil, seperti mendengarkan dengan kedua kuping perkara yang diharamkan, seperti mencium bau wanita yang ajnabi. Sekarang fa'ilam tujat as-saghair, ketika tidak ditemukan dosa kecil, maka dosa besarnya akan berkurang. Walaupun tidak banyak secara totalitas, ini akan mengurangi dari dosa besar kalau memang sampean tidak pernah melakukan dosa kecil. Wa yusanu ayyakuna dzalika bi usbu'ihi al-khinsir min yadihi yusra. Dan istinsar itu dilakukan dengan menggunakan jari-jari kelingking dari tangan kiri. Kita lanjutkan. Wal jam'u ta'i ngumpulake bainal matmadati ing dalam antarane matmadah wal istinsak lan istinsak bisalasi hurufin kelawan telu pira-pira jawuan ya tamat matu halih
kekemu sapa wong mingkulin saking siji minha saking salah si huruf sumaya stansi kunuli istinsak sapa wong iku afdalu luwih utama minal fasili tinimbang misah bainahuma ing dalam antara nikmat madoh wal istinsak. Mengumpulkan di antara berkumur dan istinsak dengan menggunakan 3 cakupan air, yang mana setiap cakupan air tersebut digunakan langsung untuk berkumur dan istinsak, ini lebih utama dibanding memisah di antara keduanya. Artinya begini, praktek yang biasa kita kerjakan umumnya orang ini adalah dengan memisah. Artinya biasanya orang itu kalau pas berkumur itu ya langsung 3 untuk mulut, kemudian 3 untuk hidung. Dan yang paling utama tidak seperti itu sebenarnya. Yang paling utama itu adalah 1 cakupan air ini langsung digunakan untuk berkumur dan istinsak. Berarti berkumur dulu, sisanya untuk istinsak, seperti itu. Terus ambil lagi untuk berkumur dan istinsak, ambil lagi berkumur dan istinsak. Ini kalau telapak tangannya kecil tidak cukup, tapi kalau telapak tangannya besar ini bisa mencukupi untuk langsung berkumur dan menyedot air ke dalam hidung. Ini yang lebih utama dibanding memisah di antara keduanya. Kemudian kita lanjutkan faedah-faedah dari kita membasuh kedua telapak tangan, berkumur, dan menyedot air ke dalam 2 hidung. Al-hikmatu finnat min khusil kafaini wal matmatoti wal istinsaki ma'rifatu awsafil ma' min launin wa tu'min warikin hal takhoyarat amla. Hikmah disunahkannya membasuh kedua telapak tangan, berkumur, dan istinsak adalah mengetahui sifat air apakah berubah atau tidak. Sifat air itu mencakup warna, rasa, dan baunya. Sebagian ulama mengatakan bahwa membasuh kedua telapak tangan ini disyariatkan untuk memakan makanan yang ada di surga. Sedangkan berkumur ini disyariatkan untuk likalami rabbil alamin, untuk berbicara dengan Allah. Kalau istinsak ini disyariatkan untuk mencium bau surga. Membasuh wajah ini disyariatkan untuk melihat zatnya Allah. Membasuh kedua tangan ini disyariatkan untuk memakai gelang yang ada di surga. Sedangkan mengusap rambut kepala disyariatkan untuk memakai mahkota di dalam surga. Kemudian mengusap kedua kuping adalah untuk mendengarkan kalamnya Allah. Membasuh kedua kaki disyariatkan untuk berjalan di dalam surga. Ini sebagian pendapat dari ulama. Dan kita lanjutkan fatal korupnya. Wa masu jami'i roksi. Wa masu jami'i roksi lan ngusap sekabehane sirah. Kesunahan wudu yang selanjutnya adalah mengusap seluruh kepala. Alasannya lil itibai, karena mengikuti Nabi. Wa khurujan min khilafiman aujabahu, dan agar keluar dari pendapat ulama yang mewajibkannya, yakni Imam Malik radhiyallahu an. Al-Imam Malik itu membasuh kepala ini hukumnya wajib semuanya, totalitas. Kalau mazhab Hanafiyah ini sepertiganya. Kalau kita mazhab Syafi'iyah ini hanya sedikit saja sudah mencukupi. Nah, kesunahnya ini adalah membasuh seluruh kepala karena memang mengikuti Nabi dan keluar dari perbedaan ulama yang mewajibkannya. Wa fi ba'dinu sahil matni iku ing dalam sebagian tulisan matan. Wasti'abu roksi bil masi utai dawu wasti'abu roksi bil masi. Maknane wasti'abu roksi lan ngeratani sirah bil masi kelawan ngusap. Wa amma masu ba'diro si anapun utawi ngusap sebagian sirah fawajibun mongko iku wajib. Adapun mengusap sebagian rambut kepala maka hukumnya adalah wajib. Kesunahannya adalah mengusap seluruh bagian kepala. Kama kaya keterangan sabako kang wis lewat apa ma. Walau lam yurid, lamun orang ngarepake sapa wong nas ama ing nyopot perkara ala roksi ing atase sirai wong,
nyatane min imamatin saking sorban wanah wilan sepadane imamah kamala mengko nyempurnaake sapa man bil masih kelawan ngusap alaiha kamala mengko nyempurnaake sapa wong utawa mutawaddi bil masih kelawan ngusap alaiha ing atase imamah. Kalau seseorang tidak mengharapkan untuk melepas apa yang ada di atas kepalanya, yakni dari serban dan semisalnya, maka sempurnakanlah dengan mengusap serban atau semisalnya tersebut. Artinya begini, ketika kita berwudu, kewajibannya pertama adalah mengusap sebagian rambut atau kepala, dan kesunahannya adalah mengusap seluruh rambut yang ada. Nah, permasalahannya Anda tidak ingin untuk melepas apa yang ada di kepala sampean, sehingga kalau untuk meratakan ini tidak mungkin. Nah, solusinya bagaimana agar kita tetap mendapatkan kesunahan, yakni dengan mengusap apa yang ada di atas kepala sampean itu dari serban ataupun yang lainnya. Kalau Indonesia ya berarti dengan kopiahnya itu diusap setelah mengusap perkara yang wajib, tapi jangan dilepas. Artinya setelah kita mengusap wajib, mengusap bagian kepala yang wajib atau rambut yang wajib, kita langsung teruskan. Kalau nanti diangkat atau dilepas setelah mengusap yang wajib, ini perlu air yang baru. Dan ini modelnya adalah dengan model diteruskan setelah mengusap yang wajib, kemudian diteruskan dengan mengusap sorban yang ada di atas kepala kita ataupun kopiah yang ada di atas kepala kita. Selanjutnya wamasul jamil udunaini lan ngusap sekabehane kuping loro. Kesunahan wudu yang selanjutnya adalah mengusap seluruh dua kuping, artinya kuping kanan dan kuping kiri. Seluruh dua kuping ini artinya adalah kesempurnaan dari kesunahan membasuh kedua kuping ya. Kesunahan dari kedua kuping. Kalau minimalnya ini penting kita mengusap sebagiannya saja, sebagian dari kuping. Maka dikatakan dalam syarah bajurinya wa dhahiru taqyidi syarih bil jami' ana isti'abal udunaini bil masih syaratun di asli sunnah. Lakinil akrab anahu syaratun li kamaliha. Ungkapan Kiai Musyrif kata jamek seluruh ini mengindikasikan bahwa meratakan dua kuping dengan mengusap ini merupakan syarat untuk mendapatkan kesunahan, minimal kesunahan. Namun yang lebih dekat dengan kebenaran ini merupakan syarat dari kesempurnaan maksimalnya. Hatta lau masaha al-ba'du faqat hasola asl sunnah, sehingga kalau kita hanya mengusap sebagian saja, ini sudah mendapatkan minimal dari kesunahan. Berarti mengusap seluruh dua kuping ini merupakan maksimal dari kesunahan berwudu atau kesempurnaan di dalam kesunahan membasuh kedua kuping. Kalau minimalnya ini mengusap sebagian saja, ini sudah cukup. Rupani dohirihima, dohire udunaini wa batinihima lan batine udunaini bimain kelawan banyu jaditin kang anyar. Seluruh kuping ini artinya dohirnya kedua kuping dan batinnya kedua kuping. Mengusapnya dengan menggunakan air yang baru. Ini artinya untuk mendapatkan kesempurnaan dari mengusap kedua kuping tersebut. Kalau hanya ingin mendapatkan minimal kesunahan, ini cukup dengan bekas basahan mengusap kepala. Tapi usapan yang kedua dan ketiga berbeda dengan usapan yang pertama, karena itu bekas usapan wajib namanya mustakmal. Kalau usapan yang kedua dan ketiga ini belum dikatakan mustakmal. Sehingga di dalam Fathul Qoribnya dikatakan air yang baru ini ai ghairi balalirok si tegese sak liyane teles-telesane sirah, sak liyane banyu teles-telesane sirah, selain air yang digunakan untuk mengusap kepala. Wa sunatu sunai fi kaifiyati masihima ing dalam carane ngusap udunaini iku ayudkhila yen tong lebokake sapa mutawaddi musabihataihi ing pucuk driji loro ne mutawaddi fisima khaihi ing dalam bolongan kuping loro ne mutawaddi. Kesunahan di dalam cara mengusap dua telinga adalah
Orang yang berwudu ini memasukkan kedua ujung jari-jarinya ke dalam kedua lubang kupingnya. Ini artinya bagaimana? Artinya apabila kita ingin mendapatkan kesunahan yang sifatnya sempurna, maka langkah-langkahnya adalah seperti yang diungkapkan dalam kitab Fathul Qoribnya. Cuma kalau umpama kita ingin mendapatkan minimal dari kesunahan, ini cukup dengan mengusap begitu saja, tanpa dengan cara yang telah disebutkan di atas ini. Berarti yang atas ini adalah kesempurnaan di dalam kesunahan mengusap kedua telinga. Setelah dua jari-jari ini kita masukkan ke dalam dua lubang telinga, wayudirohuma lan ngubengake sapa mutawaddi ing musabbihataihi alal ma'ati fi ing atase pira-pira lempitan. Setelah kedua ujung jari-jari kita masukkan ke dalam kedua lubang telinga, jari-jari tersebut kita jalankan kepada lipatan-lipatan telinga. Wa yumiron lan nglakuake sapa mutawaddi ibhamaihi ing jempol lorone mutawaddi ala dhuhurihima ing atase njabane udunaini. Sedangkan dua jari jempolnya ini kita jalankan pada bagian luar kedua kuping. Sumayul si konuli nemokake sapa mutawaddi kafaihi ing epek-epek lorone mutawaddi wa hum hale utawi kafaihi iku mablulatani kang den teles-telesi karone bil udunaini, nemokne bil udunaini kelawan kuping loro istidharon krana amrih nglahirake rata. Setelah itu selesai, maka kedua telapak tangan kita basahi. Setelah kita basahi, kita tempelkan kepada dua kuping. Tujuannya apa? Agar seluruh kuping ini dapat rata terkena air wudhu. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.